Strategi Portugis melumpuhkan Islam di Nusantara. Ekspansi Portugis ke Nusantara pada abad 16 diwarnai oleh semangat anti-Islam. Sebab semenanjung Iberia, negeri mereka, pernah dikuasai oleh pemerintahan Muslim tahun 711 sampai 1492. Dengan semangat ini, armada Portugis menjelajahi Laut Merah, Laut Arab, dan Samudra Hindia untuk mengkristenkan umat Islam dan melakukan perdagangan. Untuk itu, Pulau Socotra di Selat Aden direbut pada 1505. Pada 1507, Hormuz, salah satu pusat perdagangan di Teluk Persia, juga ditaklukkan. Agar bisa menaklukkan Jeddah, sebuah armada laut Mamluk dihancurkan di Laut Merah tahun 1509. Mengkristenkan pribumi. Pada tahun 1500 dibentuk suatu komite bernama Komite Cabral. Komite ini bertugas memberikan informasi kepada penguasa Calicut tentang permusuhan Portugis terhadap Muslim. Komite Cabral mengultimatum umat Islam bahwa Portugis merampas kapal dan harta umat Islam sebanyak mungkin. Jika umat Islam tidak bersedia murtad ke Kristen, mereka akan dihadapi dengan senapan dan pedang. Mereka akan diperangi tanpa kasih sayang. Alfonso de Albuquerque berencana membelokkan Sungai Nil untuk melumpuhkan Mesir, salah satu pusat perlawanan Islam. Selanjutnya, Portugis akan menaklukkan Aden, sehingga terbukalah jalan untuk menghancurkan Mekah untuk selamanya. Meskipun rencana itu tidak berhasil, permusuhan terhadap Islam telah tetap berlanjut. Mereka merampas dan membakar kapal dagang Muslim dan mengurangi impor Mesir dari Asia, sehingga Gujarat dan Aden, dua pelabuhan dagang utama itu, mengalami kerugian. Mesir sebenarnya sudah diminta untuk mencegah kristenisasi Muslim secara paksa dan agar Portugis tidak menghalangi pelayaran ke India. Akan tetapi Portugis rupanya telah bertekad untuk tetap menjalankan program kristenisasi itu. Sebagaimana disampaikan oleh Raja Manuel kepada penguasa Calicut dalam suratnya, kami boleh percaya bahwa Tuhan kami tidak mentakdirkan sesuatu yang menakjubkan seperti perjalanan kami ke India hanya untuk meningkatkan hubungan duniawi, tetapi juga untuk keuntungan spiritual dan keselamatan jiwa yang kami harus memberikan penghargaan yang lebih tinggi. B.J. Srieke, Kajian Historis Sosiologis Masyarakat Indonesia, jilid 1 halaman 53-54. Pada tahun 1511, Portugis berhasil menaklukkan Malaka. Setelah peristiwa ini, datanglah kapal-kapal Portugis berikutnya. Orang Portugis yang datang itu membawa misionaris yang giat menyebarkan agama Kristen. Franciscus Xaverius, misionaris yang masyhur, sering mengunjungi Malaka. Gereja Kristen Roma segera berdiri. Jemaatnya tidak hanya terdiri dari orang Portugis, tetapi juga orang Indo-Portugis, India, dan Cina. Orang Melayu Islam dari semula susah menerima agama Kristen. Pada tahun 1557, Malaka sudah menjadi tempat tinggal seorang uskup. Tetapi jumlah orang Kristen hanya beberapa ratus. Lihat J.D. Walter Pick,
gereja-gereja di negeri-negeri tetangga Indonesia, halaman 85. Ekspansi misionaris Portugis kemudian berlanjut ke wilayah lain di Nusantara, seperti Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Di wilayah tersebut, misi Portugis bersaing dengan dakwah Islam. Kedatangan Portugis memang antara lain untuk membendung dakwah Islam. Lihat Jan S. Antonang, Sejarah Perjumpaan Kristen dan Islam di Indonesia, halaman 40-46. Membangun koalisi melawan Islam. Untuk menghadapi kekuatan Islam, Portugis sengaja membangun koalisi bersama pihak-pihak yang berseteru dengan umat Islam. Dalam pertarungannya melawan Turki Sunni, Portugis bersekutu dengan Persia Syiah. Upayanya untuk menghancurkan monopoli perdagangan dari para pedagang Muslim di pesisir India mendapat dukungan mayoritas penduduk Hindu. Orang Portugis menyediakan senjata api bagi para penguasa Hindu. Mereka mengimpor kuda dari Arabia dan Persia ke negara-negara India bagian selatan. Di negara-negara tersebut, binatang-binatang ini tidak dikembangbiakkan, walaupun sangat berguna bagi para penguasa Hindu untuk menghadapi ekspansi Muslim di daratan utama India. Oleh karena itu, para maharaja menjadi bergantung pada orang asing. Di wilayah Nusantara, orang Portugis juga berupaya menjalin hubungan erat dengan negara-negara Hindu Jawa. Mereka berupaya bersikap baik dengan para pedagang Hindu di wilayah ini. Hasilnya, di pelabuhan Laut Malaka, elemen Hindu memajukan pemukiman Portugis. Setelah penaklukan, mereka menduduki posisi paling penting dalam kehidupan perniagaan di pelabuhan. Lihat M.A.T. Mailing Roelof, Persaingan Eropa dan Asia di Nusantara. Sejarah perniagaan 1500 sampai 1630. Halaman 121-122. Sejak dikudeta oleh Girindrawandana pada 1478, hubungan penguasa Mojopahit dengan umat Islam di Jawa menjadi buruk. Berbeda dengan raja-raja sebelumnya yang menghormati Islam, Girindrawardana sangat membenci dan memusuhi Islam. Pada masa pemerintahannya 1478 sampai 1498, itulah terjadi perang pertama antara Demak dan Mojopahit. Lihat Sholihin Salam sekitar Wali Songo halaman 12. Raja berikutnya Prabu Udara, tidak jauh berbeda dengan Girindrawardana. Karena tidak senang melihat kemajuan Demak, pada 1512 ia mengirim utusan ke Malaka menghadap Albuquerque. Utusan ini menyerahkan hadiah berupa 20 buah gamelan kecil yang terbuat dari logam, 13 batang lembing, dan lainnya. Maksud pengiriman utusan tadi adalah meminta bantuan Portugis guna memerangi kerajaan Islam Demak. Hal inilah yang memaksa Demak mengangkat senjata melawan Mojopahit kedua kalinya pada 1517. Lihat Sholihin Salam Sejarah Islam di Jawa halaman 43 dan Saifuddin Zuhri Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia halaman 331. Pada tahun 1522, Panglima Portugis Henrique Leme mengadakan perjanjian persahabatan dengan Raja Pajajaran.
Raja Sunda ini menganggap Portugis dapat membantunya dalam perang melawan orang Islam yang di Jawa Tengah telah mengambil alih kekuasaan dari tangan Raja Majapahit. Sebelum bantuan Portugis datang, Demak mengirim Sunan Gunung Jati pada 1525 untuk menduduki Banten. 2 tahun berikutnya, Sunda Kelapa berhasil diambil alih juga. Karena tidak tahu peristiwa ini, orang Portugis sempat datang ke Sunda Kelapa untuk mendirikan perkantoran berdasarkan perjanjian pada 1522. Oleh pasukan Sunan Gunung Jati, mereka ditolak dengan kekerasan senjata. Lihat H.J.D. Graaf, Kerajaan Islam pertama di Jawa, halaman 134 sampai 135.